Dahulu ada seorang kafir yang kasyaf. Berita tentang lelaki kasyaf ini tersebar luas dan sampai ke telinga seorang alim. Aku benar-benar khawatir. Bagaimana kalau orang kafir ini menyesatkan masyarakat? Sebaiknya aku mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuhnya, kata si alim dalam hati. Dengan sebilah pisau di balik bajunya, ia pergi mengunjungi si kafir. Sesampainya di rumah si kafir, ia memanggil namanya. Orang kafir tadi menjawab dari dalam, "Wahai orang alim, letakkan pisaumu dan masuklah." Rupanya benar berita yang tersebar dalam masyarakat, kata si alim dalam hatinya. Ketika ingin masuk, ia ditentang oleh nafsunya. Marilah kita masuk. Siapa tahu kita dapat mengetahui amalan yang menyampaikan orang kafir ini ke tingkatan atau derajat ini, kata si alim kepada nafsnya. Setelah masuk, mereka segera terlibat dalam perdebatan sengit. Si alim mengutarakan berbagai dalil, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis untuk mengajak si kafir memeluk agama Islam. Setelah cukup lama berdebat, sadarlah si alim bahwa usahanya sia-sia. Ia kemudian membentak, "Masuklah Islam." Tak disangka si kafir tiba-tiba saja berkata, "Ulurkan tanganmu." Sambil menjabat tangan si alim, si kafir mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mengapa kamu baru mau masuk Islam setelah aku bentak? Padahal sebelumnya aku mengajakmu dengan cara yang lebih baik," tanya si alim keheranan. "Wahai orang alim, ketika kamu membentakku untuk masuk Islam, nafsuku berkata, 'Jangan masuk Islam.' Karena aku membina semua urusanku dengan menentang keinginan nafsuku, maka ku tentang dia, lalu aku masuk Islam dalam seketika. Dan semua hal yang kamu dengar tentangku dan kasyf ini, ku peroleh karena aku selalu menentang nafsuku," jawabnya. Dalam menentang keinginan nafsu, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Allah memberi orang kafir itu hidayah karena ia selalu menentang nafsunya. Keberhasilan semua urusan banyak bergantung pada kemampuan seseorang untuk menentang keinginan nafsunya. Wahai manusia, jika kamu mengikuti keinginan nafsumu, ia akan menyeretmu ke dalam berbagai macam syahwat, dan kalian akan diperbudak olehnya. Nafsu itu akan membelenggu kalian dengan keinginan-keinginannya yang amat banyak. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk menentang segala keinginan nafsu, tetapi kita justru tunduk kepadanya. Andai kata kenikmatan syurga adalah pertemuan dengan para ulama dan orang-orang saleh, maka itu sudah cukup. Namun, bagaimana jika di dalamnya ternyata kita bisa melihat para nabi dan rasul, serta wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia? Itulah kenikmatan yang paling tinggi. Kita tidak akan bisa mencapai tingkatan yang telah dicapai oleh orang-orang saleh, kecuali dengan jalan menentang keinginan hawa nafsu kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menundukkan musuh-musuh kita, baik lahir maupun batin, dan memasukkan kita ke dalam kelompok para nabi, rasul, dan hamba-hambanya yang beriman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.